Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri dan saya adalah salah satu dosen di jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teguh Umar. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah ilmu atau sains kelautan. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan mata kuliah yang saya ampu dalam memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2023-2024, yakni mata kuliah Keanekaragaman Hayati Laut. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan yang saya tekuni, yakni bidang ilmu atau sains kelautan. Mata kuliah Keanekaragaman Hayati Laut merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester genap di jurusan ilmu kelautan. Mata kuliah ini sendiri memiliki bobot 3 SKS, yakni 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Keanekaragaman Hayati Laut banyak membahas tentang potensi keanekaragaman dan biodiversitas biota laut dan perairan, termasuk jenis, karakteristik, habitat, interaksi, serta proses pengelolaannya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah ini, yakni yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan konsep terkait keanekaragaman hayati laut. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan jenis, karakteristik, habitat, dan interaksi biota laut. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan teknik pengelolaan sumber daya hayati laut berbasis ekologi dan masyarakat. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan teknik pemanfaatan potensi hayati laut secara berkelanjutan. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu melakukan praktikum lapangan, tentunya berdasarkan teori yang telah diperoleh dari dalam kelas. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan selama 16 pertemuan pada mata kuliah Keanekaragaman Hayati Laut meliputi pada pertemuan pertama, yakni pendahuluan dan kontrak perkuliahan, yang akan membahas tentang perkenalan mata kuliah Keanekaragaman Hayati Laut serta menyepakati kontrak perkuliahan yang akan diterapkan selama proses pembelajaran nantinya. Kemudian materi kedua adalah hierarki keanekaragaman hayati laut dan interaksinya. Materi ketiga adalah keanekaragaman ekosistem laut. Materi keempat, keanekaragaman mikroorganisme laut. Materi kelima, nilai guna keanekaragaman hayati laut yang juga membahas tentang potensi manfaat dari keanekaragaman hayati laut itu sendiri. Selanjutnya, materi keenam yaitu sebaran dan karakteristik pola keanekaragaman hayati laut yang banyak membahas tentang distribusi dan bentuk pola dari keanekaragaman hayati laut. Selanjutnya, materi pertemuan ketujuh yakni ancaman dan faktor penyebab kerusakan keanekaragaman hayati laut. Dan kemudian dilakukan evaluasi pembelajaran melalui pelaksanaan ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan pada materi pertemuan ke-9, yakni kebijakan penyelamatan keanekaragaman hayati laut. Kemudian materi pada pertemuan ke-10, kebijakan pengkajian keanekaragaman hayati laut. Kemudian pada pertemuan ke-11 dilanjutkan dengan materi kebijakan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan agar mahasiswa lebih memahami tentang potensi pemanfaatan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian dilanjutkan dengan materi ke-12 yakni perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi dan pesisir. Kemudian materi pertemuan ke-13 yakni pengelolaan hayati laut berbasis masyarakat. Dan pertemuan ke-14 yakni materi pendekatan genetika dalam kajian hayati laut. Jadi mahasiswa juga akan dibekali dengan pemahaman dasar tentang molekuler untuk penggunaannya dalam kajian-kajian keanekaragaman hayati laut. Dan kemudian pertemuan ke-15 yakni materi tentang restorasi kerusakan habitat pesisir dan laut. Dan pertemuan yang terakhir yakni pertemuan ke-16 dilakukan evaluasi melalui ujian akhir semester.
Adapun referensi yang saya gunakan selama perkuliahan bersumber dari buku ajar, buku referensi, dan jurnal-jurnal publikasi terbaru. Nah, beberapa buku referensi yang saya gunakan adalah Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang ditulis oleh Dahuri pada tahun 2003. Kemudian juga ada bahan ajar Sumber Daya Hayati Laut Indonesia, sebuah pengantar sumber daya hayati laut Indonesia yang ditulis oleh Mulyono dan kawan-kawan di tahun 2018. Kemudian juga saya memberikan materi pendukung berupa referensi-referensi jurnal terkait dengan keanekaragaman hayati laut, yakni publikasi-publikasi terbaru yang mendukung proses pembelajaran agar mahasiswa lebih mendapatkan ilmu yang terbaru dari hasil kajian-kajian riset yang terkait dengan mata kuliah keanekaragaman hayati laut, tentunya yang bersumber dari jurnal-jurnal bereputasi, baik jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Metode pembelajaran yang saya gunakan selama proses perkuliahan yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, delivery sendiri adalah cara saya bagaimana menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa melalui media-media tambahan seperti paparan bahan melalui PowerPoint, serta beberapa video-video pendukung agar mahasiswa lebih mudah untuk memahami materi yang saya sampaikan. Selanjutnya interaction. Interaction ini merupakan bentuk interaksi antara saya dan mahasiswa dalam bentuk pertanyaan, diskusi dari berbagai materi yang telah disampaikan. Sehingga harapannya proses perkuliahan yang berlangsung terjadi secara dua arah dan tidak monoton yang hanya bersumber dari dosen saja. Kemudian yang ketiga adalah assessment atau penilaian. Nah, ini merupakan proses pengumpulan informasi dari hasil proses pembelajaran yang dilakukan melalui kuis, tugas, pelaksanaan praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah keanekaragaman hayati laut ini yakni meliputi kuis sebesar 10%, kemudian tugas sebesar 15%, kemudian ujian tengah semester sebesar 25%, ujian akhir semester sebesar 30%, serta pelaksanaan praktikum sebesar 20%. Sehingga total jumlah persentase bobot penilaian yang dilakukan pada mata kuliah keanekaragaman hayati laut sejumlah 100%. Berikut ini adalah cuplikan video proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah keanekaragaman hayati laut pada pertemuan ke-14, tepatnya pada pertemuan tentang materi pendekatan genetika dalam kajian hayati laut. Mari sama-sama kita lihat cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Harus baik ya kabarnya, karena belajar ini harus dimulai dengan semangat. Kalau misalnya kalian tidak semangat, materi apapun yang disampaikan pasti sulit untuk diserap. Nah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pertemuan ke-14 ya. Pertemuan ke-14. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang pendekatan molekuler ya, dalam upaya konservasi. Nah, nanti kita akan bercerita lebih lanjut tentang bagaimana molekuler itu digunakan dalam konservasi biodiversitas yang ada di Indonesia ataupun di luar, juga dari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan. Namun sebelum kita mulai proses pembelajarannya, kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa gitu. Selesai. Nah, sebelum kita mulai materi kuliahnya, kita absensi dulu ya. Andri Hidayat, Salsabila, Alvin, Sarkasi, Zamin, Tarmizi,
Windy Aprilia, Irnu, Muji, Aswari, Siti, Rahmayani, ada semua ya. Nah, minggu lalu kita udah membahas materi tentang upaya konservasi melalui pendekatan masyarakat ya. Oke. Ada yang masih ingat materi minggu lalu seperti apa? Gargasi masih ingat? Karena di satu tempat itu kita harus masyarakat itu lebih tahu tentang bagaimana bentuk dan situasi yang ada di daerah tersebut. Oke. Bagaimana daerah bagaimana sifat dan karakteristik bahwasanya hewan itu tumbuh dan berkembang. Benar ya. Jadi dalam upaya konservasi ini kita tidak hanya mengedepankan teori, tapi juga mengedepankan praktik. Nah, dalam praktiknya yang paling dekat dengan wilayah perlindungan adalah masyarakat. Sehingga masyarakat harus terlibat dalam upaya dasar tentang molekuler atau genetika, kemudian manfaatnya dalam konservasi hayati, kemudian proses pengambilan sampelnya nanti seperti apa, untuk proses analisisnya seperti apa, dan contoh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terkait dengan penggunaan metode molekuler dalam upaya konservasi. Nah, jadi tidak hanya dengan ekologi, tapi juga dengan molekuler. Yang lebih hebatnya lagi adalah pendekatan molekuler pasti akan lebih presisi karena melibatkan jin, materi yang kecil dalam tubuh makhluk hidup. Nah, itu terdiri atas dua kertas benang polinukleotida atau dikenal dengan double helix. Nah, secara teori ya, dia itu terdiri dari 4 asam amino, ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, makanya disebut ACTG. Ini singkatan dari asam amino masing-masing ini. Nah, mungkin kalian pernah nonton film Spider-Man ya? Iya, Pak. Nah, film Spider-Man kalau misalnya dia digigit laba-laba, dia jadi Spider-Man. Kalau digigit sama sapi, jadi sapi-man. Untuk mempermudah teman-teman memahami materi atau teori dasar tentang DNA ini, kita saksikan dulu video yang satu ini. Ada nggak sih orang yang sama persis di dunia ini? Ya, nggak ada yang kita lihat. Pasti Fokus ke materinya ya, akan apa yang jelasin ya. ya, apa sih masih banyak? Mungkin kamu pernah dengar beberapa orang yang bilang sama kamu, tapi nggak mungkin 100%. Apa sih sebenarnya yang membuat tiap orang itu punya sifat dan karakter yang berbeda? Penasaran? Nggak saya tahu ya. Semua sifat kita yang ditentukan oleh Tuhan mulai disebut dengan ya, dari sini informasi genetik yang fungsinya untuk menentukan kita semua sifat itu pasti ada kan? Kita tidak bisa bilang kalau gen itu bisa kromosom. Nah, kromosom ini tetapi dalam nukleus atau bisa. Kamu tahu nggak berapa jumlah gen yang terjadi? Coba coba, 1000, 2000, lebih banyak dari itu. Cuma sekitar 20 sampai 25 ribu. Faktanya 99,9% gen di tubuh tiap orang itu sama loh. Hanya sekitar 2,1% aja yang beda. Sedikit besar ya. Tapi inilah yang membuat setiap orang itu unik. Oh ya kebalikan, komposisi gen manusia ini atau penjelasan tadi baru gambaran umum tentang gen loh. Masih banyak hal lain yang perlu tentang gen. Begitu juga yang materi genetik yang lainnya. Kayak DNA, RNA, dan kromosom. Makanya dari sini simak video lainnya. Tapi dengan spesies yang lain, misalnya manusia dengan ikan dengan kerbau, atau dengan monyet misalnya, nah, itu baru terdapat perbedaan yang dominan. Nah, contohnya seperti yang disampaikan tadi kan, manusia dengan simpanse kan. Nah, perbedaannya itu hanya 4%. Tapi 4% diekspresikan ke dalam gen dengan tampilan fisik dan sifat yang berbeda. Kayak gambar Spiderman tadi, Pak. Itu kan terjadi mutasi gennya itu karena digigit laba-laba, Pak. Itu kan cuma terjadi di cerita fiksi atau fiksi ilmiah. Nah, apakah di dunia nyata itu mutasi gen bisa terjadi, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya.
mutasi gen. Mutasi gen itu kan perubahan gen, struktur gen di dalam tubuh. Pernah nggak terjadi mutasi gen pada makhluk hidup? Pernah. Contohnya adalah perubahan pada makhluk hidup yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Contohnya, kalau misalnya teman-teman pernah baca dulu di berita tuh ada kebocoran reaktor nuklir di Jepang. Nah, kebocoran reaktor tersebut mempengaruhi tubuh makhluk hidup kan? Kita terpapar ya. Nah, ketika kita terpapar oleh reaktor tersebut, maka akan berpengaruh terhadap struktur gen kita. Nah, perbedaannya dengan Spiderman adalah dia jadi hebat. Nah, kalau kalian terpapar oleh materi-materi gelombang-gelombang yang bisa merusak struktur gen kalian malah menjadi cacat. Pertanyaannya, kenapa pola perbedaan warnanya itu berbeda-beda padahal dia satu spesies yang sama? Silakan. Karena kan kenapa berbeda? Karena yang pertama itu kan terjadi gen flow. Nah, gen flow itu di saat satu spesies itu berada di satu populasi dan dia bermigrasi, misal yang bermigrasinya di warna hijau, nanti dia bermigrasi ke lokasi lain itu kan dominan warna merah. Nah, karena adanya terjadi terjadinya transfer gen karena dia berreproduksi dengan jenis yang ada di lokasi yang kedua itu terjadinya transfer genetik benefit. Jadi makanya setiap itu karena faktor lingkungan juga, karena faktor dari genetik, karena mungkin karena di populasi yang waktu dia pindah dari hijau tiba-tiba ke merah itu kan udah beda transfer gen Pak, karena benefit sebenarnya karena migrasi. Secara sederhana bisa kita sampaikan bahwa adanya percampuran ya. Percampuran. Saya minta kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Nanti setiap kelompok akan menjawab pertanyaan ini. Nah, kira-kira jenis biota laut apa yang harus dikonservasi? Kemudian kenapa harus dikonservasi? Dan cara konservasinya kira-kira seperti apa? Oke, kita hitung aja ya. Kalau 4 kelompok berarti kita sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan kelompok 1 disampaikan hasil diskusi kelompok yang sudah diberikan. Biota laut yang harus dikonservasi, jadi menurut kami itu yang pertama kami ambil dari kasus paus sperma. Nah, kenapa alasan pelaksanaan, maksudnya kenapa alasannya harus dikonservasi? Soalnya di daerah Nusa Tenggara Timur mereka itu memiliki adat di mana setiap tahunnya itu mereka berburu paus sperma. Nah, jadi karena itu kan setiap tahun kan harus berburu paus sperma. Nah, akibatnya paus sperma tersebut di daerah NTT itu masuk ke dalam daftar hutan merah di IUCN pada tahun 2018 di mana terjadinya populasi menurunnya paus sperma di Halmahera. Konservasinya itu pertama kita harus beritahu dulu kepada masyarakat bahwasannya paus sperma tersebut itu masuk ke dalam daftar merah. Artian itu terancam punah. Jadi biota ini kenapa dilindungi karena terancam punah juga. Alasan kenapa dilaksanakan konservasi, jadi di daerah dulu kan di sana ada juga konservasi, jadi saya mengikuti kegiatan juga Pak di konservasi. Terima kasih kelompok 2, tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kita mulai kelompok 3. Kelompok 3 silakan disampaikan. Jadi di sini biota yang harus dikonservasi itu ada dari Parimanta. Kenapa Parimanta ini harus dikonservasi? Karena alasannya itu ada penangkapan ilegal ataupun penangkapan berlebihan yang dilakukan oleh para nelayan sehingga melibatkan si Parimanta tersebut sehingga dapat menurunkan populasi kehidupan mereka. Karena selain itu Parimanta ini mereka juga ada manfaat itu di ekosistem. Itu dia sebagai pemangsa puncak dan pengatur populasi plankton.
Nah, jadi upaya konservasi yang dapat dilakukan pada Parimanta ini adalah kita bisa memberitahu masyarakat agar mengurangi penangkapan Parimanta ini karena kan populasinya itu juga sudah menurun. Baik, di sini kami dari kelompok 4 hewan yang akan dikonservasi menurut kami yaitu dugong. Alasannya karena keberadaan spesies dugong ini di Indonesia itu sudah terjadinya kelangkaan keberadaan spesies dugong. Ini disebabkan karena adanya gangguan ataupun perairan yang sudah tidak mendukung terhadap pertumbuhan ataupun keberlangsungan si dugong ini sendiri. Kemudian upaya konservasi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan rehabilitas padang lamun, kemudian sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya padang lamun itu memiliki impak terhadap keberadaan si dugong itu sendiri. Terima kasih kelompok 4, berikan tepuk tangan. Jadi yang kalian sebutkan itu adalah spesies yang rentan, ya. Nah, kelompok-kelompok yang rentan, spesiesnya macam-macam ya. Kalau penyu itu ada 6 spesies dari 7 spesies yang ada di seluruh dunia. Nah, jadi di Indonesia itu ada 6 spesies. Sudah berdiskusi terkait dengan materi-materi yang harus disampaikan dari upaya-upaya konservasi melalui pendekatan ekologi ya. Nah, semoga ke depan kita bisa belajar tentang konservasi pendekatan molekuler secara langsung di laboratorium ataupun di lapangan. Nah, untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita hari ini, tolong dikerjakan tugas yang sudah diberikan dan dikumpulkan minggu depan sebelum masuk perkuliahan. Ya. Nah, jadi materi tugas yang saya berikan adalah yang terkait dengan materi kita pertemuan pada hari ini sebagai bahan belajar mandiri di rumah masing-masing. Ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melaksanakan proses pembelajaran. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan sampai ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.